Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Basrun Rosyidin. Saya merupakan Wakil Kepala Sekolah bidang Sarpras atau Sarana dan Prasarana. Syukur alhamdulillah bahwasanya kalian semua telah diterima menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 2 Girimarto. Ini pantas untuk kita syukuri bersama. Selanjutnya, pada pagi hari ini akan saya sampaikan salah satu materi dalam MPLS, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti pandangan atau sikap. Wiyata berarti pendidikan. Dan mandala berarti tempat atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai sikap menghargai, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu, menuntut pengetahuan. Dalam hal ini maka kalian harus bertanggung jawab menghargai sekolah Anda, sekolah kalian, yaitu SMP Negeri 2 Girimarto. Anak-anakku, kalian tidak salah untuk memilih SMP Negeri 2 Girimarto sebagai tempat untuk menimba ilmu 3 tahun lamanya, mulai dari sekarang. Mulai dari bulan Juli ini sampai 3 tahun ke depan. Akan saya terangkan yang ada hubungannya dengan wawasan Wiyata Mandala, lingkungan sekolah kalian yang baru, yaitu di SMP Negeri 2 Girimarto. Mulai dari guru dan karyawan. Kalian nanti akan banyak mengenal Bapak, Ibu guru dan karyawan dari SMP Negeri 2 Girimarto yang jumlahnya tidak kurang dari 62 Bapak Ibu. Ada 52 Bapak Ibu guru ditambah dengan beberapa karyawan, sehingga itu perlu kalian mengenalnya. Di samping Bapak Ibu guru, maka ada fasilitas-fasilitas yang mendukung sebagai sarana dan prasarana kalian menuntut ilmu selama 3 tahun yang akan datang. Misalnya, kalian akan memasuki pintu gerbang, mulai dari pintu gerbang utama di sebelah timur, yang biasanya menghadap jalan hitam, jalan aspal, itu sebagai pintu gerbang utama. Satu-satunya pintu gerbang utama memasuki lingkungan sekolah dari arah timur. Namun demikian, arah pulangnya nanti biasanya akan menggunakan 2 pintu gerbang yang berbeda untuk arah pulang, yaitu di sebelah selatan, yaitu bagi anak-anakku yang nanti menempati kelas-kelas di sebelah selatan, dan juga pintu gerbang bagian utara berbatasan dengan puskesmas, itu bagi anak-anakku yang menempati ruang kelas di sebelah utara, sehingga waktu masuk dan keluar nanti menggunakan pintu gerbang yang berbeda. Anak-anakku, selain itu terdapat 24 kelas. Namun demikian untuk tahun ini, tahun 2021-2022, kelas yang digunakan baru 23 kelas. Artinya kelas 7 ada 8 kelas, kelas 8 ada 8 kelas, dan kelas 9 7 kelas. Itu ruang kelas yang akan kalian gunakan.
Di samping ruang kelas juga dilengkapi dengan lab komputer. Lab komputer di SMP Negeri 2 Girimarto lebih dari cukup karena ada 3 lab. 3 lab komputer yang jumlahnya lebih dari 100 komputer yang bisa kalian gunakan untuk proses belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Ada 3 tempat, 3 lab. Kemudian didukung juga dengan lab IPA. Lab IPA pun ada 2. Di sebelah utara itu merupakan lab IPA biologi, sedangkan di sebelah selatan ada lab IPA fisika yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran. Kemudian di sebelah utara, ujung utara itu ada perpustakaan. Perpustakaan sekolah yang letaknya di sebelah utara, namun demikian ruangnya nyaman untuk kalian gunakan untuk belajar. Di sana ribuan buku tersedia bisa kalian gunakan, baik itu buku-buku paket maupun buku-buku fiksi, non-fiksi. Ribuan buku bisa kalian pinjam, bisa kalian baca di sekolah untuk mendukung pembelajaran kalian. Kemudian selain ruang-ruang baik itu ruang kelas, ruang lab IPA, lab komputer, perpustakaan, ada juga ruang-ruang yang lain. Misalnya ruang OSIS yang letaknya di sebelah tenggara. Ruang OSIS ini khusus untuk anak-anak nanti bermusyawarah memajukan SMP Negeri 2 Girimarto. Bisa kalian gunakan untuk rapat, bisa kalian gunakan untuk musyawarah bagi anak-anakku yang nanti terpilih menjadi pengurus OSIS. Ada ruang khusus yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan OSIS. Kemudian ada juga ruang PMR atau biasanya ruang UKS begitu. Ruang UKS itu terletak di depan setelah kalian masuk dari pintu utama. Kalian masuk, maka sebelah kiri itu merupakan UKS atau ruang PMR yang terbagi menjadi 2 bagian karena UKS Putra dan UKS Putri. Ini biasanya digunakan waktu upacara maupun saat-saat tertentu apabila anak-anakku ada yang merasa sakit, ada yang terganggu kesehatannya, maka akan kita pisah di ruang UKS yang sebelah barat itu UKS Putri, sedangkan yang sebelah timur itu UKS Putra. Dan apabila nanti ada kendala dalam hal kesehatan, maka akan langsung kita bawa ke puskesmas karena letaknya dekat. Dan kita sudah bekerja sama dengan puskesmas dalam hal ini. Anak-anakku, selain ruang-ruang itu juga ada ruang musola yang bisa kalian gunakan untuk biasanya sholat zuhur bersama yang terjadwal nanti baik untuk kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Musola ini letaknya di sebelah barat, paling barat dari SMP Negeri 2 Girimarto. Musola ini bersih, airnya melimpah, tidak pernah kurang, kemudian tempatnya juga sangat nyaman untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Dan ini biasanya digunakan untuk sholat berjamaah bersama, berzikir maupun rotib biasanya. Kita gunakan secara bergilir selain pada hari Sabtu, karena pada hari Sabtu nanti ada acara pengajian bersama pagi hari. Nah anak-anakku, selain ruang-ruangan yang sudah Bapak ceritakan di atas, kalian juga bisa melihat-lihat taman-taman sekolah.
baik itu taman-taman yang ada di sebelah utara maupun taman-taman yang ada di sebelah selatan, karena terpisah menjadi dua bagian. Yang sebelah selatan ini berada sekitar lapangan upacara. Jadi sekitar lapangan upacara di sebelah selatan ini dibatasi dengan taman-taman. Di sana banyak sekali tanaman yang ditata sedemikian rupa, juga dilengkapi dengan kolam ikan yang bisa kalian gunakan juga untuk belajar. Di sebelah utara juga ada beberapa taman yang nyaman, sejuk, apalagi di depan ruang perpustakaan sengaja dibuat rimbun sehingga bisa digunakan untuk membaca. Anak-anakku, selain ruangan-ruangan yang sudah Bapak ceritakan, ada juga ruangan olahraga, sarana olahraga yang biasanya kita menempati lapangan olahraga baik di atas maupun di bawah. Di atas artinya lapangan olahraga yang menggunakan lapangan upacara. Kemudian yang di bawah itu lapangan olahraga khusus untuk olahraga-olahraga yang hubungannya dengan volleyball, kemudian basket, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain di lapangan bawah. Sedangkan lapangan atas biasanya untuk senam ataupun untuk lari dan sebagainya. Ini kita gunakan lapangan olahraga yang atas. Anak-anakku, selain sarana dan prasarana yang sudah saya ceritakan, nanti kalian juga dilengkapi dengan toilet, karena toilet ini penting sekali. Dari 700-an siswa ditambah dengan Bapak Ibu Guru dan karyawan 62 Bapak Ibu Guru, maka keberadaan toilet sangat penting, sehingga toilet ini lebih dari cukup. Ada 27 toilet untuk siswa ditambah dengan beberapa toilet untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan, maupun toilet-toilet yang ada tersebar di lingkungan sekolah kita. Sehingga kebersihan toilet, keberadaan toilet ini menjamin kebersihan, menjamin kesehatan kalian selama ada di sekolah. Juga saya sampaikan juga mengenai kegiatan-kegiatan pembelajaran, karena biasanya kita pembelajaran di dalam kelas ini bisa menggunakan pembelajaran yang menggunakan IT. Karena di sekolah dilengkapi dengan WiFi, kalian bisa menggunakan IT, bisa menggunakan komputer yang ada di lab komputer maupun di ruang kelas. Juga di ruangan-ruangan yang lain juga dilengkapi dengan beberapa komputer yang biasa digunakan untuk pembelajaran. Anak-anakku, di samping sarana dan prasarana yang ada, bakat kalian, kemampuan kalian akan optimal dalam pembelajaran di SMP Negeri 2 Girimarto melalui kegiatan ekstrakurikuler. Banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih. Selain ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, ada juga ekstrakurikuler pilihan. Bisa PMR misalnya, kalian bisa memilih itu. Kemudian ekstra PKS, patroli keamanan sekolah, yang sudah menjuarai tingkat kabupaten. Juga ada ekstra gamelan, ekstra karawitan yang biasa kita gunakan dalam lomba-lomba. Kita pernah tampil di tingkat kabupaten, kita pernah tampil di televisi.
juga ekstra yang lain. Ada volleyball, ada ekstra badminton, kemudian ada ekstra sepak bola, dan ekstra yang lain. Sehingga kemampuan kalian akan tersalur bersama kami di SMP Negeri 2 Girimarto. Anak-anakku, khususnya anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, yang ada hubungannya dengan wawasan Wiyata Mandala, sehingga kalian bisa mengenal lebih dekat SMP Negeri 2 Girimarto untuk sementara melalui daring, hanya melalui gambar, melalui video, sebelum kalian diizinkan untuk memasuki lingkungan sekolah nanti apabila ada kegiatan tatap muka langsung atau belajar secara langsung terbatas nanti. Sehingga untuk sementara sarana dan prasarana yang ada bisa kami sampaikan melalui video pada pagi hari ini. Saya kira itu anak-anakku, dan nanti apabila kalian memasuki ruang atau memasuki lingkungan sekolah, kalian akan langsung melihat keberhasilan prestasi-prestasi yang pernah ditorehkan oleh kakak-kakak kelas kalian, karena di depan sudah terpajang mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan piala sebagai tanda keberhasilan kakak-kakak kelas kalian waktu belajar di SMP Negeri 2 Girimarto. Bahkan tidak sombong bahwa belum lama ini, belum ada 1 bulan yang lalu pun ada kakak kelas kalian, Mas Bintang yang sekarang di kelas 8 mungkin, yang bisa menjuarai tingkat Jawa Tengah juara 1, kemudian ke tingkat nasional, bahkan menjadi juara 1 tingkat nasional di bidang mata pelajaran agama Buddha. Ini menjadi prestasi yang luar biasa. Pada saat pandemi pun ternyata SMP Negeri 2 Girimarto bisa menorehkan prestasi yang luar biasa, bahkan tingkat 1, juara 1 tingkat nasional. Ini membanggakan sekali, sehingga menjadi motivasi bagi kalian anak-anakku kelas 7 bahwa kemampuan kalian, prestasi kalian selama 3 tahun yang akan datang kami asah di sini sehingga bisa melahirkan prestasi-prestasi yang gemilang bersama kami keluarga besar SMP Negeri 2 Girimarto. Anak-anakku, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan dalam penyampaian materi wawasan Wiyata Mandala. Yang terakhir, buat apa beli tikar kalau tidak berjumlah 2? Buat apa kalian memilih tempat belajar kalau tidak di SMP Negeri 2? Selamat menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Girimarto tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.